Oke, selamat datang di channel Papindo Online. Untuk video tutorial kita kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi KineMaster, ya. Jadi teman-teman yang perlu diketahui bahwasanya KineMaster adalah aplikasi editing video, ya, yang sangat bagus dan sangat banyak kreativitasnya, terutama khusus bagi hanya teman-teman yang punya handphone saja. Jadi bagi teman-teman yang tidak ada komputer, tidak ada misalnya laptop, kalau kita suka editing, kita suka mau artinya membuat pembelajaran atau membuat misalnya konten-konten yang menarik, nggak apa-apa. Yang penting kita cuma punya modal handphone. Sudah bisa kita membuat konten-konten yang menarik. Ayo kita masing-masing kita simak tutorial kita kali ini. Nanti saya akan ajarin bagaimana dari menginstal aplikasi KineMaster sampai pengenalan fitur-fitur dasarnya KineMaster, ya. Oke. Semoga video kita kali ini bisa bermanfaat, ya. Sekarang kita langsung konekkan ke handphonenya itu, ya. Jadi kita langsung di sini saya langsung mengkonekkan handphonenya melalui komputer supaya teman-teman semua bisa langsung, ya, mengaplikasikan dan mencontoh, ya, apa yang nanti saya kerjain di sini. Nah, ini saya sudah buka, ya, handphone saya, ini modelnya. Nah, ini otomatis ini saya sudah menginstal KineMaster-nya, ya, KineMaster-nya di sini, ya, KineMaster-nya di sini, ya. Jadi supaya saya lebih gampang, ya, saya share aja. Nah, saya share aja dulu supaya nampak mukanya, ya. Nah, ini kan udah nampak, ya, KineMaster-nya. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita bagaimana dari awal kita installnya. Ayo kita sekarang dari awal, ya. Kalau sudah ada, ini udah ada KineMaster-nya, ya. Sekarang bagaimana dari awal. Nah, saya akan sharekan dari awal langkah-langkahnya apa. Jadi saya sudah ada artinya membuat tutorialnya, ya. Jadi sekarang teman-teman semua pergi kita ke aplikasi Play Store. Play Store dari handphone, ya. Kemudian teman-teman ketik aja KineMaster, ya, KineMaster. Setelah itu nanti keluar logonya ini, baru nanti tinggal diinstal, ya. Setelah diinstal tunggu sebentar, nanti dia akan jalan sendiri. Setelah dia berhasil, maka dia akan keluarnya. Nah, setelah berhasil maka dia akan munculnya KineMaster, ya, KineMaster. Setelah itu teman-teman diklik aja KineMaster, maka yang pertama adalah ucapan selamat datang, ya. Kemudian kita pilih, kita klik pilih. Nah, kemudian kita izinkan. Ini awalnya kalau kita mau mulai KineMaster, ya, izinkan. Nah, di sini nanti ada screen-nya, kita disuruh geser 3 kali, ya, kita geser 3 kali. Nah, sampai dia ada tulisannya mulai, ya, tulisan mulai. Nah, dia langsung masuk ke yang namanya kalau kita KineMaster itu ada yang gratisan, ya, ada yang gratis, kita disuruh coba untuk gratis. Kemudian kita kalau misalnya mau yang pro juga boleh. Pro itu ya biayanya 65.000 per bulan. Kalau dia per tahun 359.000 per tahun. Nah, ini kalau bagi yang mau yang pro, yang premium, ya. Jadi apa sih bedanya yang pro dengan yang gratisan, ya? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah artinya tadi kan udah ada iklan, ya. Tadi udah iklannya ini, ya, udah ada iklannya ini. Nah, di sini kalau udah ada di sininya, ya, kita tinggal kali aja, ya. Kita tinggal kali close, maka dia akan keluarnya layarnya ini. Nah, ini artinya layar depannya, ya, layar depannya. Ini kalau ini sudah ada proyek-proyek yang sudah dikerjakan. Tapi kalau nggak ada ya tinggal dihapus saja, ya. Jadi kalau kita mau bikin yang baru, kita bikin yang baru, ya. Nah, ini pengaturan. Yang ini kita kalau misalnya kita tengok pengaturan kita mau gratisan atau apa, kita tengok dari sini, ya, pengaturan, ya. Kemudian kalau misalnya yang gratisan, ini kita ada yang namanya watermark, ada iklan. Ya, setiap kita masuk, kita masukkan iklan, kena iklan, ya. Karena KineMaster itu kan kalau dikasih gratis kan dia pasti dapatnya dari income dari iklan kita, ya, iklan orang-orang lain, ya. Kemudian ada watermark. Jadi setiap yang kita hasilkan video ataupun apapun kita ini ada kena watermark karena kita pakai yang gratisan. Jadi kalau tidak mau yang watermark ini, kita terpaksa kita membeli yang pro.
Jadi Pro-nya tadi harganya berapa? 65.000 per bulan atau 359 per tahun. Kalau tidak nanti teman-teman boleh pergi ke Shopee ya, pergi ke Shopee, teman-teman boleh aja dari situ ya. Boleh dari situ kita ngambil dari Shopee juga boleh ya, Shopee. Teman-teman boleh aja bertanya-tanya, nengok-nengok ya dari Shopee ini KineMaster-nya harganya berapa ya. Jadi boleh aja kalau misalnya yang belum terdaftar boleh daftar, yang udah terdaftar boleh login ya KineMaster apanya ya, Shopee-nya ya. Jadi biasanya saya belinya KineMaster ini. Nah, ini harganya ya jauh beda ya, tapi saya nggak tahu ya otomatis dari mana mereka mendapatnya ya tergantung kepada teman-teman mau yang dari KineMaster langsung atau misalnya langsung dari Shopee juga boleh ya. Shopee harganya juga murah-murah ya. Ada yang 8.000, ada yang 4.000, dia tergantung kita mau per bulan. Jadi kalau dia yang 8.000 itu udah setahun ya. Udah setahun. Nah, ini yang banyak pembelinya ya, 1.600 pembelian ya. Ini 2.000 ya, 2.000 malahan 2.700 terjual. Ini otomatis tokonya sudah artinya sudah biasakan ya, sudah biasa ya 8.000 harganya sudah setahun. Ya terserah kepada teman-teman mau pilih yang mana ya. Nah, sekarang kita setelah teman-teman sudah artinya sudah download, sudah masukkan sampai sini, ayo sekarang kita praktekkan ya. Kita praktekkan melalui handphone langsung. Di sini saya langsung mempraktekkan pakai handphone ya. Nah, ini otomatis kalau yang teman-teman sudah terinstall, maka dia akan munculnya ini ya, K ya, KineMaster. Kita tinggal klik aja, kita tinggal masuk. Biasanya KineMaster ini bentuknya dia landscape, dia tidur ya, bentuknya landscape supaya dia layarnya lebih lebar ya. Nah, sekarang saya akan supaya share-nya supaya saya lebih apa ya. Nah, jadi supaya nampak orangnya. Nah, ini lembaran pertama. Jadi semua saya udah hapus proyek-proyeknya supaya dari awal teman-teman juga tahu. Nah, sekarang kita kalau misalnya kita mau tengok pengaturannya apa. Coba teman-teman ikuti aja ya setelah sudah download dari aplikasi Play Store, kemudian nanti dia masuk dari sini, kemudian tampilan ini tengok pengaturannya. Nah, setelah pengaturannya nanti kita klik, maka nanti yang keluar nanti adalah yang seperti ini ya, tentang akunku, tentang KineMaster, informasi ya. Jadi teman-teman ketik aja tentang akunku ya. Kita mau lihat akunku ini. Nah, ini akunnya bahwasanya kita penggunaan yang versi yang gratis. Di sini saya sudah ada yang beli yang pro, tapi di sini saya mau ajarin ya, terpaksa harus mau tak mau mengikuti kalau misalnya yang gratisan seperti gini ya. Jadi kalau kita punya artinya kalau punya promo ya, punya promo atau apa kita masuk aja di sini ya. Jadi saya juga udah dapat promo dari KineMaster, boleh aja ya dari masuk dari sini langsung masuk ke email ya, email yang sudah ada akun promonya, boleh ya. Jadi sekarang saya nggak mau masuk dulu yang promo, saya kasih yang gratisan dulu, yang bagaimana template gratisan, supaya sama-sama versinya dengan teman-teman. Ya, jadi kalau nanti saya yang pro, nanti saya ngajari yang gratisan, nanti nggak sama yang nggak enak. Ya. Kemudian tentang KineMaster, nah ini KineMaster, nah ini versinya versi yang berapa? Nah ini versinya ini, ya, oke. Nah, ini terus kalau misalnya yang ini ya informasi kemampuan perangkat. Jadi teman-teman boleh cek handphonenya ini kemampuan dengan KineMaster-nya apa. Misalnya kita cek ya. Nah, di sini saya punya ini sunting ya atau bagikan ini berarti kualitas handphone saya bisa mencapai sampai 720p HD. Kemudian untuk yang lapisan videonya, nah ini lapisan videonya tidak didukung, artinya handphone saya model yang lama. Ya, nah nggak apa-apa, ini masih yang versi gratisan, nah saya pakai handphone yang lama supaya nanti teman-teman tahu yang tidak didukung, yang dukung bagaimana ya. Jadi ini modelnya model lama masih pakai Android 9, nanti kita versi yang baru ada lagi pakai Android 10 ke atas ada. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya punya handphone yang model lama, dicek aja apakah dia videonya didukung atau tidak. Kalau tidak didukung, otomatis nanti susah mengeditnya. Kalau foto-foto masih bisa ya. Jadi ini saya nanti setelah ini nanti yang untuk pembelajaran video selanjutnya nanti saya pakai yang Pro dan kemudian yang handphone yang lebih canggih ya. Ini supaya nanti teman-teman semuanya tahu ya. Nah, ini semuanya udah versinya kayak gini.
tentang akunku tadi yang versi gratis, kemudian informasi kemampuan perangkat teman-teman, ayo cek sendiri handphonenya ya. Oke. Nah, sekarang kita kalau misalnya mau bikin yang baru bagaimana? Nah, ini buat baru. Ya, buat baru saya cek dulu apakah di record. Nah, ini ada di record ya. Bagi di record supaya nanti kita bisa lebih cepat siap ya. Nah, ini kita balik lagi, kita bikin yang baru. Nah, ini setelah teman-teman bikin yang baru, maka dia munculnya ini, ya, menu-menu ini. Jadi kalau yang ini biasanya kita buatnya di YouTube, bentuknya tidur landscape. Kalau mau yang portrait juga boleh, tapi kebanyakan kita bentuk yang tidur supaya layarnya lebar, ya. Kemudian kalau dia mau ke IG boleh ya, 1:1 ke IG, jadi 4:3 ya. Biasanya sih kita pakai yang ini. 16:9. Oke, kalau udah tinggal klik berikutnya. Ya, klik berikutnya. Nah, ini tampilan nanti tampilan yang depan ya. Tampilan depannya seperti gini. Ya, nanti kalau teman-teman kalau misalnya mau download dari toko aset juga boleh ya. Kalau misalnya kita animasi-animasi yang perlu kita tambahkan atau bingkai segala macam kita bisa mengambil dari toko aset. Nah, inilah enaknya KineMaster, dia punya toko sendiri, teman-teman ya. Jadi kalau kita mau tambah animasi, mau tambah apa saja, kita ambilnya dari toko. Jadi toko itu udah disediain, ada yang gratisan, ada yang mesti yang pro baru bisa download ya. Nah ini kalau misalnya kita yang gratisan, kita dikenakan apa ya? Untuk iklannya ya, untuk iklan. Nah ini semuanya gambar-gambar yang ada di handphone kita, ada yang di aplikasi KineMaster ya, dicampur-campur ya. Jadi pertama-tama coba diklik aja ini kali, teman-teman, dikalikan dulu. Nah, ini lembaran kerja kita ya yang KineMaster. Jadi ini artinya previewnya, ini artinya timeline-nya ya. Jadi yang pertama-tama sekarang kita belajarkan yang ini dulu ya, media, lapisan apa sih, kemudian record audio. Nah, ini rekaman kalau dia langsung rekaman ya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Nah, ini sangat-sangat artinya sangat-sangat familiar sekali bahwasanya ini menunya itu juga sangat-sangat enak sekali dipakai. Nah, ini pertama untuk dasarnya ya media, dasarnya ya. Tapi kalau misalnya medianya kita mau tambah lapisan ya udah kita tinggal pilih lapisan. Lapisan itu nanti yang terdiri dari apa? Ada teksnya, ada stiker ya. Kemudian ada animasi-animasi yang lain itu artinya lapisannya. Jadi dasarnya itu misalnya kita cat ya, lapisan dasarnya warna putih. Terus setelah dindingnya itu putih, nanti kita bisa kasih gambar, kasih hias, kasih bingkai. Nah ini, jadi artinya kita perlu dasarnya dulu ya, perlu dasarnya dulu supaya kita bisa kreatif. Ya, kita bisa lebih kreatif, bisanya lebih apa? Kita mau bikin apa aja. Jadi kita pilih mulai dari yang media ya, kita mulai dari yang media. Nah, sekarang saya nanti akan pelan-pelan mengajarkan dari yang gambar dulu ya, dari poster dulu, nanti baru langsung melalui video ya. Jadi kita videonya nanti pakai handphone yang lain. Kalau pakai poster, ini masih bisa menjangkau ya. Nah sekarang kita terserah kita mau pakai yang aset gambar, aset video favorit ya. Ini ada dari WA atau dari mana ya, terserah ya. Nah misalnya saya punya gambarnya. Otomatis teman-teman sebelum kita edit, teman-teman harus mengumpulkan. Misalnya mau video berarti standby-kan videonya ya di handphone atau di WA kan standby-kan, atau dari gambar berarti standby-kan gambarnya ya. Sekarang kita dari gambar, misalnya gambarnya kita cek KineMaster ini sudah ada. Ini dari sini ya. Nah, ini contohnya saya langsung aja mengajarin, misalnya saya punya kursus Papindo ya. Kursus saya dari depan ya, dari informasi, kemudian dari muridnya ruang praktek dari sini ya. Misalnya saya ingin menggabungkan 4 foto ini ke dalam KineMaster. Sekaligus ada transmisinya, ada animasinya dan segala macam ya. Jadi ini artinya fitur-fitur yang ada di dalam KineMaster. Oke, ayo simak selanjutnya. Sekarang kita pilih ya, yang pertama misalnya kita pilih ya, otomatis yang pertama langsung dia masuk ke sini ya. Kemudian yang kedua kita masukkan yang ruang informasi, maka otomatis dia akan sambung. Ya, yang ketiga apa? Misalnya ruang prakteknya ya, ruang prakteknya. Yang keempat kita misalnya ruang pimpinannya. Nah, ini sekarang kita mainkan 4 ini dulu ya. Jadi tengok pelan-pelan, hati-hati. Sekaligus kalau mau praktek silakan praktek. Nah, ini sekarang kalau kita udah masukkan udah siap, kita tinggal kali ya.
Nah, ini otomatis teman-teman boleh ya melihat ini artinya WA kita ya. Ini artinya gambar-gambarnya, nanti ada videonya juga ada. Tapi nanti videonya kita nanti di tutorial berikutnya. Sekarang kalau udah siap, kita tinggal kali aja. Kita kembali ke lembaran kerja kita. Nah, ini lembaran kerja kita, preview kita di atas ya. Nah, ini dari depan. Ini dari depan, ini ya. Ini yang kita ini tadi media kan? Media tadi untuk lapisan dasarnya. Sekarang kita mau kasih lapisan, mau kasih hias, atau kita mau kasih record juga boleh. Atau kita mau kasih audio, musik juga boleh. Ya. Nah, sekarang kita pelan-pelan, kita kasih lapisan dulu. Nah, lapisannya apa saja? Lapisan ini ada tambah media, mau tambah gambar boleh, atau tambah video boleh. Ya, ada efek. Ada namanya stiker. Stiker juga boleh, ya. Teks juga boleh, tanda tangan juga boleh. Ya. Jadi nanti kita satu-satu kita tengok-tengok dulu ya. Kalau media seperti tadi medianya, kalau dia efeknya apa? Misalnya kita pilih efek. Ya, efeknya nah ini efek dasar. Kalau kita misalnya mau tambah efek yang lain, kita pilih aja dari toko ini ya. Jadi teman-teman boleh aja semakin coba maka semakin sempurna ya. Ini efek dasar. Nah, misalnya ini efek dasarnya mau misalnya yang buram atau misalnya mosaik ya. Kita gambarnya minat kita akan mau kasih yang buram. Misalnya kita pilih yang ini ya. Maka dia akan muncul ya. Kita akan muncul di sini yang buram ya. Jadi kalau kita mau kecilkan, kita tinggal ini keluar ya. Kita tinggal cek checklist dulu. Nah, ini setelah checklist kita mau kecilkan boleh. Nah, ini tengok ya. Ini kan nggak buram ya. Nah, ini kadang-kadang kan ini buram. Kadang-kadang kan kita ada tengok misalnya ada video yang lagi kasih buram atau kasih posternya kasih buram yang supaya orang nggak nampak ya. Ini misalnya dikasih buram, ini boleh. Ini namanya efek. Ya, keretanya kita kasih buramkan. Ini mau perbesar, perkecil, ini ya mau kasih putar, ini putarnya yang di sini ya, putarnya yang ini kita mau kasih putar. Ini kalau yang di bawah ini mau perbesar perkecil boleh ya. Jadi semua gampang. Kalau udah ada tinggal oke, tinggal checklist ya. Itu untuk efeknya, untuk yang buram. Kalau bagaimana dengan stikernya? Jadi teman-teman boleh kasih stiker. Nah, ini stikernya saya sih udah coba ya. Artinya yang gratisan pun kalau misalnya mau cari yang misalnya kita mau cari toko ya. Kalau misalnya teman-teman masih belum ada yang ini, teman-teman boleh klik aja di toko ya. Di toko nanti dia setelah ini di checklist nanti semua keluarnya ya, keluar ini menu-menunya. Nah, ini menu-menunya, ini ada title-nya, ada teksnya juga, bentuk-bentuk font-nya juga ada. Misalnya nanti biasanya saya dari bingkai ya. Kalau misalnya saya suka bingkainya ya udah saya cari bingkainya. Kalau misalnya teman-teman mau kasih action perayaan terserah, teman-teman boleh melihatnya ya. Jadi bagus-bagus semuanya ya. Nah, jadi kita kasih bingkai dulu. Nah, misalnya saya tarik dari sini bingkainya, mau bingkai foto, mau bingkai apa, boleh ya. Terserah kepada teman-teman, silakan mendownloadnya. Kalau misalnya ada yang misalnya KineMaster yang ada yang pro lebih bagus lagi, dia lebih banyak lagi yang didapat ya. Tapi kalau gratisan ya silakan dimanfaatkan. Ya. Jadi silakan teman-teman yang di sini banyak sekali ya ini menu-menunya, efek-efeknya, ini semuanya dia per kelompok dan banyak terstruktur. Ya, jadi makanya saya suka ini editing KineMaster ini dia terstruktur dan banyak efek-efeknya. Jadi kalau misalnya dia rekreasi semua kelompok rekreasi, kalau dia musiman semua musiman, efek spesial semua dia kelompokkan ke efek spesial. Jadi kita enak. Jadi kalau misalnya musiknya juga musiknya kita kasih musik. Nah ini jadi musiknya kita ini semuanya dari musik dari KineMaster ya. Nah, ini musik-musik efek dari apa ya KineMaster ini semuanya otomatis bebas ya, bebas dari artinya dari klaim ya. Kalau ini berarti dia bebas ya, bebas. Kalau kita mau misalnya mau editing, mau apa pakai musik KineMaster sudah boleh. Artinya ya otomatis ini premium ya. Nah, ini yang gratisan. Ingat hati-hati kalau premium masih dibeli, masih yang pro. Kalau yang gratisan boleh yang ini gratisan. Ya. Nah, ini. Nah, kita tengok aja musiknya ya. Kalau misalnya yang
Nah, ini contohnya kita mau pilih yang ini. Ini yang gratis ya, kalau yang ini yang premium ya. Oke, kita unduh aja di sini unduh. Nah, ini kalau dia udah unduh, nanti kita waktu kita pilih musik, maka dia udah keluar sendiri. Nah, ini udah terinstall ya, sudah terinstall. Jadi, oke, jadi teman-teman silakan aja ya, silakan dipraktekkan mau di-download apapun boleh. Yang penting handphonenya itu mendukung. Memorinya itu mendukung. Jadi kalau memorinya kita kecil ya otomatis yang kita dapat instalkan itu ya kecil dan kita editingnya juga kecil. Misalnya kapasitas kita yang memori kita tersedia misalnya cuma tersedianya misalnya 2 GB. Kemudian kita mau editingnya panjang, ya tidak bisa sesuai dengan ukuran memorinya. Kalau memorinya bisa besar, editingnya bisa besar. Kalau dia memorinya kecil, maka editingnya juga sedikit. Ya, jadi silakan aja teman-teman. Kalau ini udah siap, tinggal dikalikan. Ya, silakan teman-teman berkreasi sendiri. Nah, misalnya saya udah ada beberapa bingkai. Misalnya saya ambil bingkai ya salah satu ya. Nah, bingkainya di sini saya kasih coba aja bingkai. Nah, ini bingkainya. Udah ada bingkainya ya. Bingkainya kita boleh taruh aja apa saja ya bingkainya ya. Nah, bingkainya tergeser ya. Nah, ini jadi kalau fotonya ini ya kita misalnya ingat, kalau kita misalnya kasih media, otomatis dia nggak bisa besar kecil. Ya, nggak bisa besar sama kecil. Kalau ini lapisan, baru bisa kasih besar sama kecil. Ya, kalau misalnya kita lapisan. Tapi kalau dia misalnya media tadi, lapisan dasar tidak bisa besar kecil. Jadi otomatis kalau dia misalnya ini bingkainya dulu ya, otomatis medianya itu ya otomatis kasih bingkai dulu, nanti baru pakai dia lapisannya baru kasih gambar foto. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau kasih apa medianya, misalnya kasih kasih warna atau yang lain nanti aja kita coba. Kalau misalnya nanti kita praktekkan di waktu main kita Zoom ya, kita ada bingkainya dulu baru foto tuh boleh ya. Yang penting kreativitas kita ya. Nah ini sekarang kita nggak bisa karena nggak sesuai di bingkainya dengan fotonya. Otomatis cara membuangnya bagaimana? Nah ini kita bingkai foto kita ini kan ada tong sampah kita buang aja. Jadi nggak cocok ya nggak cocok. Ini gambar duluan baru bingkai nggak bisa. Jadi maunya bingkai dulu baru foto ya baru cocok ya. Nah ini setelah dibuang. Oke, nah ini udah dibuang ya. Kita otomatis kita pakai. Nah ini kaburnya ya, kaburnya tadi ya. Nah ini otomatis. Nah ini kita kembali lagi ke sini. Kita tadi ke lapisan. Ya, ke lapisan dulu. Lapisannya tadi kan efeknya ada. Kemudian nanti silakan teman-teman mencobanya. Stikernya kita mau kasih stiker yang lain. Misalnya kita mau kasih stiker yang lain juga boleh ya. Banyak stiker-stiker cari aja di toko boleh ya. Nah, dia misalnya kalau teks boleh ya. Teks kita keluarnya misalnya oke, bangunan. Misalnya ini adalah foto ini tentang apa ya? Kita jelaskan bangunan Papindo. Iya, oke. Nah, ini teksnya udah keluar. Ini besar kecilnya. Nah, kemudian tulisannya ini mau dia warnanya apa di sini. Ya, dia mau warna hitam, mau warna apa, terserah ya. Mau animasi juga boleh ya. Warnanya kita kasih warna apa, boleh ya. Misalnya kasih warna merah, boleh ya. Nah, terserah nanti warnanya udah kayak gini, udah tinggal oke. Maka dia menjadi nanti tulisannya warna merah. Ya, warna merah tulisannya. Nah, ini udah tuh warna merah ya. Jadi mau kasih animasi juga boleh, tulisannya mau kasih animasi juga boleh ya. Jadi kita klik aja animasi, misalnya nanti dia memudar atau misalnya pop ya, boleh ya, tinggal udah dicek. Jadi gampang sekali. Ya, gampang sekali mainkan KineMaster. Nah, setelah ini lapisannya ini, teksnya ini boleh yang namanya tulisan tangan. Tulisan tangan juga boleh ya, tulisan tangan. Misalnya teman-teman mau tulisan tangannya bagaimana? Mau yang coret, misalnya pakai pensil, atau misalnya kita mau yang lingkaran-lingkaran tuh boleh ya.
lingkaran-lingkaran. Kita misalnya lingkaran ini ya, lingkaran padat ya, lingkaran padat yang ini kita kasih yang bintik-bintik ya. Ini bulat-bulat yang bintik-bintik ya. Kita kasih dia supaya dia kalau mau tulis juga boleh ya. Ini kita mau tulisan tangan, dia mau pakai kotak boleh. Jadi kalau kita misalnya kita lagi presentasi ya, kita mau tunjuk pakai panah ini boleh. Ya, pakai panah ini atau mau pakai bulat ini, bulat kosong ini bulat isi ya. Contohnya apa? Misalnya saya pilih yang bulat kosong. Bulat kosong setelah itu nanti saya tarik maka di keretanya di sini akan keluar. Kalau dia bulat kosong ya, itu sangat menarik sekali ya teman-teman, silakan gampang aja ya. Nah ini semua udah saya jelaskan lapisannya. Sekarang kita bagaimana kita lapisannya ini, silakan nanti mencobanya. Jadi sekarang kita bagaimana kita misalnya mainkan ini ya, mainkan nanti transisinya apanya ya, terserah ya. Nah ini transisinya teman-teman boleh lihat ini ada tanda plus, ini artinya setiap slide foto-foto ini ada bisa transisi. Nah ini kita klik aja yang tambahan ya, ada tambahnya itu ya. Kita ada tambahannya itu, misalnya foto-foto yang ditambah itu kan ada. Nah ini yang foto-foto ya. Ini kan ada antara slide itu ya. Nah, antara slide itu kita klik aja. Nah ini klik aja sehingga dia masuk ke transisi. Dia transisinya misalnya antara perpindahan satu foto dengan foto yang lain, misalnya dipisahkan oleh yang ini ya, misalnya yang ini ya. Jadi ini nanti kita pisahnya misalnya yang ini bagaimana dia previewnya. Dia previewnya bagaimana. Kalau ini tidak ada, kalau ini hati ya. Terserah kalau misalnya setiap transisi ini coba teman-teman sekarang praktekkan ya. Kalau udah ada oke, tinggal di checklist. Nah, ini sekarang untuk tanda plus yang lain lagi, kita kasih transisi yang lain lagi ya, transisi yang lain kita misalnya kasih hati, hatinya bagaimana. Nah, oke, kita kasih pilih aja yang kayak mana. Nah, ini ya, ini tambah lagi. Ya, ini transisi. Ya, transisinya kita misalnya mau pakai ke perjalanan. Ya, transisinya perjalanan. Ini perjalanan kegiatan. Nah, ini kita kasih ini. Nah, ini transisinya. Oke. Jadi bagaimana sih hasilnya? Kita tengok dulu hasilnya ya. Kita klik ini aja, play aja. Ya, nanti dia kembali ke awalnya dulu ya. Nah, oke, ini dari awal dulu. Nah, ini transisinya, ini teksnya ini tadi ya. Nah, ini transisinya ya. Nah, ini dia transisinya dia jadi otomatis perpindahan satu slide ke slide berikutnya sangat menarik sekali ya. Jadi kalau dia mau perpanjang gambarnya tinggal dipilih aja ya, gambarnya tinggal ditarik. Jadi otomatis dia perpanjang ya. Jadi kalau kita mau pakai zoom boleh, kita mau pakai zoom boleh. Ya, pakai zoom misalnya fotonya itu ada yang mau di zoom boleh ya. Misalnya ini fotonya mau di zoom ya. Kita tinggal perpanjang, kita tinggal potong. Misalnya kita pilih ini, kita tinggal cut. Cut ini pakai gunting ya, pakai gunting. Nah, ini kalau dia mau potong, ini potongnya di misalnya kita mau potong ini ya, kita mau potongnya di sebelah mana ya, di sebelah yang kiri, ini kanan, atau kita mau sisipkan ini, atau kita mau sisipkan yang lain ya, sisipkan yang lain boleh ya. Jadi kalau kita misalnya mau pakai sisip, misalnya pakai zoom, pakai ini aja dulu ya, kita sisipkan pakai stiker. Nah ini otomatis kita pisahkan dulu ya, kita pisahkan dulu yang ini. Kita akan kasih zoom yang ini ya. Oke, kita pilih yang terakhir supaya dia bisa zoom. Pilih yang terakhir. Nah, ini udah diklik yang aktif yang ini, kita pilih yang ini ya, yang tengah ini. Pen ini namanya pen dan zoom ya. Ini awalnya, ini akhir. Kita mau pilih yang akhir, pilih yang akhir. Ya, baru kita zoom. Ya, nampak zoomnya ya. Jadi dia perbesar zoomnya. Oke, kalau tidak ada, tinggal checklist oke. Nah, hasilnya bagaimana? Kita tengok aja. Misalnya ini kan dari awal ya. Dari awal. Ini masih play, dari awal masih play. Nah, nanti di sini dia zoom sendiri. Nah, ini kan zoom sendiri kan. Nah, itu dia boleh pakai, ini kita bermain dengan foto dulu. Ya, nanti waktu mau video kita nanti ada di video berikutnya. Yang penting saya udah jelaskan yang ini menu-menunya ya.
Oke, nah ini menu-menunya sangat menarik sekali. Ini kalau dia misalnya mau untuk yang teksnya ini hanya berlaku untuk yang gambar ini kita tinggal tarik aja, kecilkan, kecilkan ya. Jadi teksnya itu kita kecilkan supaya dia satu slide aja. Ini juga ya tulisan tangannya kita kasih kecilkan aja, nggak usah terlalu besar. Oke, jadi nanti satu slide berikutnya itu otomatis dia berpindah-pindah ya. Nah ini kita mau kasih slide yang tambah-tambah transisinya latihan terus ya. Latihan terus teman-teman, ini kasih transisinya, kasih yang lainnya ya, transisi toko, transisi apa ya. Nah, ini kasih transisi yang lain, jadi supaya semakin banyak transisinya maka kita semakin pintar kita ya. Nah ini sekarang kita ini udah siap semua, tinggal kita misalnya kita mau masukkan audio, mau masukkan musik tadi bagaimana ya. Mau masukkan musik juga boleh, kita mulai dari audio. Ini record juga boleh ya, kita tontonnya kita foto ini kita mau record, kita mau jelaskan, boleh ya. Misalnya langsung kita record aja, kita coba ya, kita klik aja record. Nah ini kita tengok ya recordnya ini nanti dibilangnya mulai testing. Nah ini otomatis kita posisinya ini mesti ingat ya, posisinya di sini berarti nanti audionya di sini ya. Oke, kita tes saja dulu, mulai. Oke, jadi kali ini saya lagi mengetes untuk audionya ya, untuk rekam langsungnya ya. Untuk rekam ini kita melalui pakai poster. Nanti untuk editing selanjutnya saya akan pakai video selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sekian dan sampai di sini dan terima kasih. Bye-bye. Nah ini. Oke, jadi langsung direkam boleh suaranya ini. Ya, langsung direkam, boleh suaranya langsung keluar. Atau nanti kita nggak mau pakai rekaman, kita mau pakai musik juga boleh. Ya, namanya kita harus tahu fungsi-fungsi yang ada semua di fitur-fitur di KineMaster. Ya, ini hanya melalui poster. Nanti kalau waktu mau editing pakai video, kita boleh pakai intro, pakai nanti biasa yang lain banyak lagi ya. Ini hanya pengenalan dasar. Oke, jadi harap sabar dulu, ini lagi loading ya, karena handphonenya juga model lama ya. Jadi otomatis memorinya ya kurang mendukung. Makanya dia kalau dia memorinya besar, maka dia kecepatannya pasti cepat. Oke. Nah, bagi teman-teman yang lain, silakan aja mencobanya. Mau foto apa saja boleh, yang penting berani mencoba. Semakin kreatif teman-teman, semakin bagus. Ya, ini artinya tentang KineMaster kita. Nah, ini lagi loading, lagi lowback di sini ya. Nah, ini jadi setelah ini, setelah udah siap nanti di checklist saja, nanti tinggal di play, maka otomatis audionya udah masuk. Tinggal kalau misalnya kita recordnya ya udah masuk. Jadi kalau kita mau pakai musik juga pakai klik aja audio, nanti otomatis musiknya nanti kita pilih, nanti otomatis dia bawanya. Dan kita play itu ada musiknya ya. Jadi kalau kita masih keberatan, ini kita checklist aja, kita buang aja ya. Supaya dia nggak terlalu lambat. Nanti dia lambat kali ya memorinya ya. Oke teman-teman. Oke saya pause dulu. Oke, sambung lagi ya tadi ya. Oke, kita sambung lagi. Sekarang tadi udah ada recordnya, record langsung ya, record langsung boleh kita melalui langsung pembelajaran dari gambar ini ya. Contohnya tadi udah direkam. Nah, sekarang kita tinggal tekan play. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Ya, udah kedengaran suaranya ya. Nah, sekarang kita mau misalnya mau ganti jadi misalnya suara kita rekamannya kita nggak mau, kita mau ganti musik juga boleh. Kita tinggal pilih aja. Kita tinggal pilih kita mau buang yang ini. Kita mau pilih yang mana, kita tinggal buang yang ini ya. Tinggal kita buang supaya memori kita nanti cukup. Jadi kita mulainya dari mana? Dari awal boleh. Kita pilih aja posisi dari awal, kemudian kita klik audio. Ya, audio ini musiknya ya. Nah, musiknya itu boleh dari handphone kita, boleh. Ya, ini musik dari apa ya? Dari KineMaster yang tadi kita download satu. Kalau dari lagu itu berarti lagunya dari handphone kita ya. Jadi kita misalnya yang tadi kita pilih Twinkle Twinkle ini ya. Nah, ini kita tinggal tekan plus saja.
tekan plus saja otomatis dia udah masuk ya, tinggal dikali aja. Otomatis ini musiknya ya, udah jadi back musik. Jadi kalau suaranya kita mau kasih kecilkan boleh aja, kita tinggal pilih aja suaranya ini. Kita ini setelah ini kita pilih klik yang di sini, maka suaranya ini kita pilih yang speaker ini. Nah, ini suaranya. Suaranya bisa 200% sampai 100% atau 0. Atau kita misalnya suaranya kita suara video atau suara apa saja, kita kalau mau close kita cek tulisannya, jadi otomatis speakernya ini nggak keluar suara. Biarpun kita volumenya naik ya. Jadi kalau kita nggak mau keluarkan suara gini, kalau dia mau kasih suaranya naik ya otomatis kita checklist ini aja kita naikkan 200%. Jadi udah tinggi ya. Tadi suaranya udah jelas ya, misalnya kita kasih 100%. Nah, ini udah oke, tinggal di checklist saja. Itu untuk suara besar kecilnya ya. Nah, iya. Oke ya. Jadi demikian tutorial kita kali ini. Jadi kita mau kalau ekspor aja di sini ekspor ya. Kita mau ekspor ini. Kita kalau misalnya udah jadi ya. Udah jadi kita tinggal ekspor aja. Tinggal ekspor yang ini. Maka kita tinggal pilih ya. Kalau misalnya handphonenya ada yang 1080 atau kayak mana ya. Ini kalau misalnya handphone saya cuma HD berarti HD-nya. Berarti yang ini kapasitasnya ya. Kapasitas yang tersedia kemudian sekitar 9 MB ya. Kalau kita misalnya mau 25 PAL juga boleh ya. Misalnya 25 PAL juga boleh. Tapi kalau dia kapasitasnya cuma sedikit aja, kita masih banyak tersisa boleh ya. Kita pakai yang height yang tinggi aja boleh ya. Kita mau pakai 30 boleh. Nah, ini tersedianya 4, tapi memorinya sedikit. Ini kapasitas ya, kapasitasnya itu boleh, tapi memorinya masih banyak ya. Nah, ini rendah tinggi. Kalau kita mau geser itu boleh ya, rendah tinggi kita mau geser. Dia geser semakin tinggi maka kapasitasnya akan semakin berat. Ya, jadi kalau kita misalnya yang video kita yang sederhana aja, yang biasa saja. Kalau misalnya kita mau yang high, otomatis memori kita masih banyak ya, masih banyak dulu baru bisa kita yang high. Jadi kalau kita cuma biasa-biasa saja, yang nggak usah ya, cuma yang biasa aja ya. Nah, ini kalau udah oke, tinggal simpan sebagai video. Maka otomatis ya ini lewati aja ya, otomatis dia akan menyimpan, kemudian nanti simpannya ke dalam handphone kita. Nah, setelah handphonenya tersimpan, baru kita nanti uploadkan ke YouTube atau kemana kita bagikan ke WA segala macam. Ya, segala macam otomatis kita untuk editing, untuk pengenalan bagaimana kita menginstal KineMaster, kemudian pengenalan fitur-fitur yang sederhana, cara menggunakan yang ada yang fitur-fitur di KineMaster, berarti saya sudah jelaskan. Tinggal teman-teman mempraktekkannya. Ya, jadi nanti kita akan lanjutkan ke video yang selanjutnya mengenai bagaimana kita edit langsung mengenai video. Ya, mengenai video ini ada iklannya ya, otomatis kita ada kena iklan karena kita masih yang gratisan. Jadi bagi teman-teman mau yang pro silakan ya, otomatis nanti ini tersimpan ya, tersimpan di halaman depan kita. Nah, di halaman depan kita ini akan tersimpan. Ini otomatis foto. Jadi nanti untuk video selanjutnya kita akan, yang kedua ini saya akan langsung ke untuk pengenalan langsung mengenai video ya, mengenai video. Jadi kalau misalnya video sebenarnya hampir sama pengenalan fitur-fiturnya, tinggal kepada teman-teman aja untuk mempraktekkan aja ya. Jadi selamat mencoba kepada teman-teman dan semoga video ini bermanfaat. Oke. Terima kasih. Bye-bye.